nggak kerasa, perasaan baru kemarin malam lebo, nggak taunya sampai lagi perasaan baru kemarin gitu. Nggak taunya umur kita semakin lama semakin kurang. Yang umur 55 sekarang jatahnya 50 dan 60, kurangin sampai dah kita. Ya udah, alhamdulillah kita masih bisa dia dapat kesempatan untuk yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti setelah pulang dari sini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan nanti kita sama-sama ya berkumpul di padang mahsyar mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Keuntungannya kita berliung-liung seperti ini itu baca selawat, satu selawat dibalas 10. Ini berapa kali kita baca? Itulah keuntungan kita. Malam ini masih saya buka tentang kitab Mutalul Hadis. Di sini kita memohon perlindungan dari bahaya tempat yang kita tempati. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Khawlah binti Hakim meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadukum ija najaka manzila qala a'udzu bi kalimatillah la tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu fi dzalikal matri li syai'un hatta yartahila minhu." Di sini dalam keterangannya, seandainya seorang di antara kalian beristirahat, seandainya kita beristirahat pada suatu tempat, seraya kita mengucapkan a'udzubillahi kalimatillah, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya, yaitu yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya, niscaya tiada sesuatu pun di tempat tersebut dapat membahayakan sehingga ia pergi meninggalkannya. Maksudnya begini hadis ini. Jadi kalau kita lagi jalan atau di mana singgah di tempat berhenti, itu misalnya berhenti ini, kita berhenti misalnya di jalanan atau di mana di tempat-tempat yang belum pernah kita dudukin. Nah itu minimal kita membaca a'udzubillahi kalimatillahi min syarri ma khalaq atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barang siapa yang beristirahat di suatu tempat, hendaknya ia membaca kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Misalnya begitu doang, memohon perlindungan dari Allah ini agar ia selamat dari bahaya yang terdapat di tempat itu. Misalnya kita nih di mana-mana belum pernah kita singgahi, belum pernah kita datengin, minimal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minimal begitu. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk di sini. Jadi kita nih disunahkan oleh Rasulullah bahwa setiap kita singgah di tempat yang lain atau kita istirahat, misalnya lagi jalan, kita pengen berhenti dulu nih, nggak tahu itu kan ada setan yang belum kenal sama kita gitu. Kenapa? Pernah saya ngerasain. Belum pernah dulu waktu saya baru datang ke sini nih, kampung ini, saya datang ke masjid dulu, musola. Ya emang belum kenal nih, kenalan. Akhirnya saya pulang dari musola tuh dulu bulan cenah. Dibang gitu doang loh ya. Itu makanya lupa harusnya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim minimal. Ini dalam keterangan hadis yang 968 riwayat Bukhari dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya lau anna ahadukum ija arada an ya'tiya ahlahu faqala bismillahi allahumma janibna syaitan wa janibai syaitan ma rajaqtana fa innahu in yakun yuqaddar bainahuma waladun fi dzalikal waqti lam yadurruhu syaitanu abadan. Di sini seandainya seorang di antara kalian yaitu untuk bermaksud mendatangi istrinya, itu berjima, lalu ia mengucapkan doa
dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah pula dari setan anak yang akan engkau berikan kepada kami. Bila ditakdirkan keduanya mendapatkan anak, maka niscaya setan tidak akan mendapatkan membahayakan untuk selamanya. Jadi begini, bagi yang muda nih, bagi anak lagi, yang muda ini ya udah berhenti semuanya, iya berhenti semua. Itu minimal sebelum, ya walaupun kita sekarang udah tua, tetap kalau kita mau mendatangi istri kita tetap harus berdoa gitu, jangan buru-buru tahu-tahu ya itu. Jadi tahu-tahu jadi setiap kita untuk mendekati istri kita, untuk bersegama, itu minimal membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim kalau nggak bisa gitu. Di sini kan ada doanya. Di sini barang siapa yang hendak menggauli istrinya, hendaklah ia membaca doa ini tersebut. Jadi sebelum belum ini belum ada kayak Pak Wista nih belum naik kuda misalnya gitu ya. Di sini jadi belum itu kita doa dulu. Doanya sebagaimana sama istri kita harus berdoa juga. Walaupun udah tua kan nih. Sebab apa? Sebab kalau kita untuk menggauli istri kita tidak berdoa, itu kita disamakan dengan binatang, kucing, kambing, ayam gitu. Doa lagi ya, jangan sampai seperti itu, karena manusia mah ada perlindungannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ya barang siapa yang hendak menggauli istrinya, hendaklah ia membaca doa ini, doa tersebut dahulu, agar anak yang dilahirkan nanti dari hasil hubungan tersebut tidak diganggu oleh setan. Jadi misalnya anak kita nih nanti masih kecil nggak beranian gitu. Kenapa? Waktu lagi bikinnya kitanya berdoa sesama istri dan suami itu. Jadi jangan sampai kitanya termasuk orang yang lupa dalam suatu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jangan lupa ya, kalau bisa ya, kalau ini jangan lupa ya, doa dulu. Lebih bagus afdolnya mah berwudu dulu, lebih afdol lagi mandi dulu keduanya tuh. Walaupun umurnya udah 60, nih Pak Jaing ada 65, 70 kali ya. Iya, walaupun 70 juga, kalau kita mau begitu mandi dulu, itu lebih bagus. Itu mendapat gairah dan mendapatkan itu stabilitas yang bagus air itu. Gitu. Di sini hadis yang 969 dalam hadis ini sifat wanita surga. Lau anna mara'atan min nisa'i ahlil jannah asraqat ilal ardi lamala'atil ardi. Di sini dalam keterangannya bahwasanya seandainya salah seorang wanita penghuni surga diturunkan ke dunia, di bumi ini, niscaya bumi ini penuh dengan bau wangi minyak kasturi. Sinar matahari dan rembulan akan lenyap. Masya Allah. Ya, seandainya ada seorang bidadari surga diturunkan ke bumi, ini seluruh dunia ini wangi. Coba itu. Seandainya wanita atau istri kita masuk surga, gitu, turun lagi itu ke dunia, maka dunia itu akan menjadi wangi seperti wanginya minyak kasturi, yaitu matahari dan rembulan akan lenyap hilang. Masya Allah, makanya pengen banget masuk surga mah, pengenin dunia ya. Masya Allah, seorang wanita istri kita nanti nih, bini kita kalau masuk surga itu melebihi cantiknya daripada bidadari. Wah, iya, ada orang begini, kalau bisa mah jangan ketemu lagi bini, bini gue udah jelek dan surga. Begitu lagi jangan dirubah. Nggak begitu juga. Misalnya bini kita waktu itu pesek, wah di sana mancung. Misalnya bini kita waktu itu matanya agak blok, di sana bloknya enak. Iya gitu. Jadi jangan disamain bini kita sekarang ada di dunia. Ya, gua udah capek-capek ibadah, bini gua masuk surga, ketemu lagi ntar itu juga gitu. Jangan, sebab istri yang masuk, apabila seorang istri masuk surga itu nanti kita ketemu bini kita itu melebihi cantik daripada bidadari surga.
Masya Allah, enak banget ya. Ya ilah ilah. Wanita dunia, ya, ini wanita di dunia, nikmati dunia, wanita dunia yang masuk surga jauh lebih cantik daripada bidadari yang ada di surga. Hingga dikisahkan dalam hadis, seandainya salah seorang dari mereka yang masuk surga itu diturunkan ke bumi, niscaya bumi ini penuh dengan wewangian dan matahari pun redup dan lenyap cahayanya. Oh, masya Allah, enak banget. Kita mohon ya, semua ini biar pada masuk surga. Kan saya mah sembahyang saya mah belum begini ilmunya guys, saya mah asal sholat doang. Karena rahmat Allah itu lebih banyak daripada ajabnya. Jangan takut. Pokoknya sholat tuh dijalanin. Mau pagi mana yang penting kita melaksanakan kewajiban sholat yang 5 waktu. Jadi kan mau pagi mana kek, tapi kita kan sambil belajar seperti ini. Nanti itu rahmat Allah lebih banyak daripada itu ajab daripada Allah. Itu jangan takut. Yang penting kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang 970 dari kitab Utul Hadis, yaitu api neraka jahanam. Lau anna syararatan min syarari jahannam bil masyriqi wa lawajada harraha mambil maghrib. Masya Allah, ini seandainya dalam hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Murdawai dari Anas radhiyallahu anhu. Seandainya satu percikan api neraka jahanam diletakkan di sebelah timur bumi, di sono di wetan. Nih, percikan api neraka ditaruhnya di sono, paling jauh di ujung timur. Tuh, ujung timur bumi. Ya, jadi di sini seandainya itu percikan neraka jahanam diletakkan di sebelah timur bumi, niscaya panasnya dapat dirasakan oleh orang-orang yang berada di sebelah barat. Masya Allah, berarti ada orang yang nantangin biarin gua udah mati bang, ada yang tahu masuk neraka enggak? Ada yang gitu? Ada ya? Ada itu orang begitu. Biarin gua mati enggak masuk neraka? Orang yang tahu lu, itu urusan gua. Masya Allah. Kalau kita ketahui ini bahwa ini dalam hadis, itu percikan api neraka ditaruh ujung timur. Di situ di ujung timur, maka ini dapat dirasakan panasnya oleh orang yang berada di sebelah barat. Itu jauh berarti. Masya Allah, jangan berani amat ya. Jangan berani amat pengen masuk neraka. Jangan berani ya. Siapa sih yang berani? Yang berani masuk neraka itu orang yang masa bodoh dengan yang diwajibkan oleh Allah. Nggak sholat, bodoh amat, gua nggak sholat ya. Misalnya sholat ya gua, gitu kan ada orang nggak yang sholat ya saya, yuk masing-masing. Memang benar masing-masing, tapi kita mah sebagai umat Islam mah saling mengingatkan. Supaya apa? Supaya kita nih teman-teman yang dulu di dunia kita kenal masuk bareng-bareng ke dalam surga. Sebab apa? Sebab di dalam keterangan bahwa apabila kita bergaul di deketi salah satu meninggal dunia, itu ngarep-ngarep kirimin Fatihah. Misalnya saya akrab sama Bang Omang nih, Bang Omang meninggal, itu Bang Omang ngarep-ngarep saya terus. Pas saya ngirimin Fatihah atau doa, ya Allah ampuni dosa-dosa Bapak Omang, misalnya kita pilih Fatihah, itu sampai karena ini dikatakan dalam malaikat, ada apa? Malaikat berkata, hai mayit Omang, nih kiriman pahala bacaan Fatihah dari sahabatku waktu di dunia. Oh, jadi sahabat di dunia itu sampai ke bawah ke akhirat. Tuh sahabat baiknya. Ya, makanya kita nih perbanyaklah bergaul, berteman dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang murka, orang-orang yang ibaratnya penuh dengan dosa, apalagi ibadah ada, kita bergaul dengan orang yang nggak ibadah. Itu kalau kita meninggal dunia boro-boro buat kita, ya boro-boro buat kita, buat diri dia aja doanya nggak terima gitu. Makanya kita diperintahkan di dunia ini bertemanlah dengan orang-orang soleh. Sebab orang-orang soleh mah kalau pas dia ngirimin PTH ingat kepada kita, ingat dia kepada kita yang udah meninggal. Astagfirullah, teman kita sebut namanya,
sampai mendapat keringanan. Apabila kita dapat azab atau dapat siksa di dalam kubur, itu dapat keringanan buat orang yang mengirim Fatihah walaupun itu sahabat teman. Itu nggak perlu percaya tuh, karena ada sebagian yang orang katanya kalau orang udah mati mau nggak usah dizikirin, nggak sampai, yang udah dibawa amalnya. Iya benar, amalnya dibawa, tapi kan ini datang kita kirimin dari dunia. Itu jadi orang mati itu ngarep-ngarep dari anaknya, ngarep-ngarep dari suaminya, ngarep-ngarep dari teman-temannya. Tuh, jadi kalau kita punya temannya ada yang meninggal, minimal ya seminggu sekali, apalagi tiap hari mah kita kirimin. Seperti jamaah kita nih, jamaah kita seperti Bapak Mai, Bapak Mamat yang udah meninggal dunia, Bapak Udin, Bapak Jainuddin bin Aci, tetap tiap malam berbok kita sebut. Itu saya kirimin Fatihah, itu dia sampai ke sana. Itu makanya kalau kita masih hidupnya bergaul dengan riwan pengajian, insya Allah setiap kirim jikir pasti kita kirimin. Sebut namanya Bapak Ma'in bin Naimin, Bapak Jainuddin bin Aci, Muhammad bin Yusuf, terus Bapak Ikhwan Hidayat bin Abdurrahim misalnya. Terus saya udah hafal saya. Kenapa? Saya ingat waktu hidupnya baik misalnya orangnya gitu. Coba kalau kita orang itu jahat sama kita, dikit-dikit awal banyak masalah dah misalnya, kita walaupun inget gak males kadang-kadang ngirimin, iya nggak? Seperti itu nggak? Makanya jadi manusia selagi masih hidup mah berikanlah apa ibaratnya kebaikan pada manusia juga, karena manusia ini bisa memberikan syafaat orang lain juga. Ini kadang-kadang di dunia mentang sama orang, gue sampai mati mau bakal nanya sama dia. Ada yang itu? Ada yang itu? Ada ya? Astagfirullahaladzim. Jangan begitu. Sebab apa? Sejelek-jeleknya orang teman, kalau kita mati mah pasti nyelawat. Gitu. Melayat sebutnya. Ini kadang-kadang melayat nggak nyamperin apa sih? Mayat ya jangan. Kalau kita melayat bawa duit itu kan sedekah. Itu bawa di sedekah tuh ada beras tuh, sebutnya kan di situ orang dulu mah nyelawat gitu kan, orang dulu mah menyebutnya mana po menyelawat dan melayat. Akhirnya sebab itu disebut nyelawat, ya itu minimal kita baca selawat kan beras tuh. Jadi coba di ini orang diraup jangan nyawatnya tidak. Ini beras kenanya 3 deh, selawat 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah bacaan selawat saya kepada almarhum yang tadi meninggal. Itu ini mau kadang nyelawat di bang sampai duduk datengin dulu tuh mayit, kan yang liatin itu mayit yang udah dicabut ruhnya oleh Allah mati, itu dia liatin. Siapa yang datang tahu, temennya musuhnya tahu. Sebab apa? Di sini dalam riwayat apabila bapak omang ini cabut ruhnya ditarik cash, dilaporkan malaikat, ya malaikat, ya Allah ini si fulan udah saya cabut ruhnya. Apa kata Allah? Kembalikan lagi ke keluarganya, ke rumahnya. Taruh di mana deh turunnya? Oh, waktu jalan ngeliatin. Semua yang datang tuh dia tahu. Ada yang datang langsung duduk, ngobrol, bercanda. Jangan. Kalau kita ngelayat orang meninggal, renungilah dia karena meninggal, besok tahu kita. Ntar tahu kita bacain Fatihah minimal sebalik. Kita datang nih, misalnya datang ke mayat lagi gojod, jangan langsung duduk, datang dulu, lihat tuh mayat lagi gojod. Itu minimal ilah hadratin Nabi Muhammad SAW, summa ilah arwahi khususon. Misalnya bapak disuruhnya bilang apa? Al-Fatihah, begitu minimal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Allah perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'fi wa'fu anha gitu. Ini ngelayat kadang di bawah gerubuk ngedoain. Ya akhirnya tuh yang kita mati nih. Ya Allah, ini teman datang gua nggak dikasih Fatihah aja didoain. Ngapain lu datang? Itu sebab apa? Mayit yang habis dicabut nyawanya itu sama juga 1000 apa 3000 di sana ada pedangan, ada 300 bacokan pedang, ada 1000 bacokan pedang, sakit. Kalau kita bacain Fatihah itu meringankan penyakitnya yang baru saja dicabut tuh. Itu makanya kalau kita ngelayat minimal assalamualaikum salaman masuk dulu bentaran mah. Minimal kalau gua baca Fatihah misalnya nggak buru nih, banyak orang penuh, ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Udah begitu. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang penting selawat dulu.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu. Supaya apa? Biar doa kita, kalau doa tidak disertai dengan selawat, di situ dalam keterangan di bab selawat, maka doa kita ngambang. Jadi doa apapun, walaupun kita doain orang tua, Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani, jangan langsung Allahumma ighfirli, selawat dulu. Ya, gitu. Jadi ini pengertian buat kita nanti kalau nyelayat teman-teman kita ada yang meninggal, minimal masuk ke dalam lihat mayatnya, baru kita ngucapin Allahumma ighfir lahu dulu apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu ila hadratina Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi khususan di ahli mayit fulan bin fulan al-Fatihah. Baru itu sih senang banget. Alhamdulillah, teman gue pada khawatir. Ini mah orang banyak dilawat ke orang meninggal, ngirimin Fatihah kagak, ngedoain kagak, langsung duduk di bangku ngobrol urusan dunia. Di sini dalam keterangan saya baca, dilarang apabila kita nyelayat orang yang mati, dilarang untuk kita, dilarang untuk ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang tentang bisnis, tentang perempuan, tentang mancing misalnya. Kemarin gue mancing dapat 10 kilo, jangan. Itu dilaknat oleh Allah. Barang siapa yang layat orang yang mati, dia tidak mau jadi yang meninggal itu dibuat nasihat buat dia, maka Allah melaknat orang tersebut. Hati-hati ya. Ini banyak kan nggak tahu, ini kadang-kadang makanya kasih tahu. Oh, kalau kita melayat orang meninggal, datang doain, gitu ya. Itu hati-hati dah. Itu makanya ini kita harus takut dengan api neraka jahanam. Ini dalam hadis ini menerangkan api percikan neraka adanya di ujung lebah beetan. Gitu kalau bahasa kita mah ujung timur itu beetan. Kalau kita mah beetan ya. Kalau orang intelek mah timur. Itu di ujung timur itu panasnya dirasakan oleh orang yang ada di ujung barat. Coba kayak apa itu panasnya? Pikirin udah renungin. Itu kalau kita udah renungin, akhirnya kita nggak mau berbuat yang senonoh, jangan sombong, mentang-mentang kita lagi sehat, sama saudara pada ngambek, misalnya gitu ya. Ya, sembahyang mah sembahyang, sholat mah sholat, sama saudara pada marah, buat apa? Buat apa jangan? Ya, ini buat apa? Kemaslahatan. Ini lagi ngaji ini mah. Ya, kemaslahatan kita. Jangan sampai ibadah kita sia-sia. Takut sama apa? Dengan api neraka. Ini neraka jatuh ke dunia. Ada di sebelah ujung timur. Itu orang yang barat yang paling ujung kena panasnya juga. Serem kan? Serem. Apalagi jeblus kan? Ya. Sekarang adanya sebelah ujung timur. Kitanya di sebelah ujung barat. Itu panasnya kerasa, apalagi kita dijebluskan ke dalam neraka. Naudzubillahi aja. Makanya setiap habis sholat jangan lupa nih, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkanlah kami dari api neraka, Allahumma ajirni 7 kali. Kalau langsung antar salam, udah. Kalau kita emang lagi buru-buru mah jangan lupa itu doanya supaya kita jauh dari api neraka. Ini mah kagak kadang-kadang. Sekarang lagi ngaji nih ya. Jadi bacalah Allahumma ajirni minan nar 7 kali setiap habis sholat. Baca udah. Supaya apa? Tujuan kita saking takutnya dengan api neraka. Banyak kalau zaman sekarang jangan nantangin. Wah, bro amat gue masuk neraka gak? Mari dengan orang yang mati nggak pada balik lagi. Gitu. Berarti enak bisa katanya gitu. Dia tuh pada enak dengan yang pada mati pada dia banyak balik lagi. Perasaannya enak, nggak tahu sekarang lagi siksa kubur, belum ada neraka sekarang mah, belum ada neraka karena mah ada siksa kubur dan nikmat kubur. Itu hati-hati ya. Ini bukan lagi ini mah menasihati diri saya takut sama neraka. Gitu. Di sini dalam keterangan lain dari hadis yang 971, seandainya orang mukmin mengetahui hukuman yang ada di sisi Allah, niscaya tiada seorang pun yang mengharapkan surganya, dan seandainya orang kafir mengetahui rahmat pahala yang ada di sisinya, niscaya tiada seorang pun yang berputus asa untuk mendapatkan surganya. Maksudnya begini, hadis ini menceritakan tentang pedihnya siksa neraka dan nikmatnya surga, hingga digambarkan seandainya orang mukmin ini mengetahui pedihnya siksa Allah, niscaya ia tidak akan menginginkan, yaitu
apa menginginkan surga. Jadi maksudnya seandainya dia tahu nih yang udah cerita nih, ya percaya nih yang tadi saya cerita nih, neraka itu siksanya sangat pedih, dia tidak akan melewatkan sedetik pun untuk beramal baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan tahu ya, kita melanggar kita mah gitu. Makanya di sini harus merenungkan kata Allah nih. Di sini dalam keterangannya, kita cobalah kita renungkan, dan seandainya orang kafir mengetahui luasnya rahmat Allah, niscaya ia tidak akan putus asa untuk dapat memasuki surga. Maksudnya nih, gue mau dari kecil kan mau ada bapak gue kafir, gue memang orang Kristen, takut gue. Padahal mah kalau orang kafir masuk ke Islam, ke Muslim, itu dosanya yang dulu udah hilang semua, jadi baik lagi dia mah. Gitu makanya kita mah emang dari kecil diberanakan mama kita jadi orang Islam ya, ngaji masih kecil. Dulu kalau dulu masih kecil tuh Bang Imang nih umurnya sekarang udah 60. Dulu mah alif ba ta sa, sekarang mah ikro gitu. Dulu mah alif ba ta sa, saya ngaji dari mulai alif-alifan, dulu mah alif-alifan juga. Kalau orang alif beneran ya, itu sampai habis tuh surat kecil diejah alif lam sukun fatah al hamim kunamado alhamdulillah terus diejah itu sampai habis. Kalau belum itu habis surat juz amma belum naik Quran, habis itu diejah. Wah kalau saya ini udah ini besok tuh bikin nasi kuning maknya, bikin nasi kuning mas bawa Quran girang banget dulu mah. Dulu saya masih kecil itu naik Al-Quran itu girangnya. Kenapa? Itu dari juz amma, itu dari alif-alifan sampai terakhir tuh juz amma habis diejah masuk dan naik Al-Quran berapa tahun itu girangnya ya, Masya Allah girang banget. Itu mas naik Al-Quran dibeliin Quran itu baru girang banget, dibikinin tuh dikerot di mama kita ya dulu ya mama aja mau iya dikerot itu tasnya dari lawan di apa jahitin masuk itu girang banget sore-sore. Masya Allah itu saya ngaji dulu tahu dia ngaji mah gitu ngerasain ngaji terus sampai begitu ya. Makanya hati-hati karena kita udah pada tua umur semuanya di atas 50, ada yang 60 nih, ada yang 58, ada yang 55, ada yang 45 nih Pak Ade ya 50 apa? 50 coba itu iya udah ngitung pakai jari ya gitu. Makanya udah hitung-hitung pakai jari. Jadi kita ini jangan sampai kita hidup ini yaitu terlena dengan dunia lagi susah begini, ngapain gua sembahyang nggak susah-susah juga gitu banyak kan. Ngapain saya sholat juga tapi belangsak juga, biarin. Yang penting kita sengsara di dunia jangan apa yang kelaparan, tapi di akhirat siap-siap mendapat kenikmatan. Begitu kalau Allah. Sekarang orang lagi kasih banyak duit nih, wah duitnya udah mewah segala macam, apa punya, tapi siap-siap hisabnya lebih banyak. Orang yang hartanya banyak, hisabnya lebih banyak. Kita yang hartanya dikit, jadi bentar hisabnya. Gitu. Dan mudah-mudahan kita semua ini jangan sampai kita ini terlena lupa. Masya Allah dengan nggak ingat bisa enggak bodoh amat ada ajan johor manggilin, masa bodoh ajan asar, Allahu Akbar, bodoh amat ngobrol lagi hitung duit jangan ya. Kita setiap panggilan azan adalah kita untuk diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya khususnya buat diri saya dan keluarga saya dan umumnya buat para jamaah. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila itu salah datangnya dari lidah saya, benernya dari Allah dan Rasulnya. Saya di sini bukan lagi ngajarin, bukan jadi guru, bukan. Ini mah lagi saling mengingatkan. Jangan sampai kita berani meninggalkan sholat dengan sengaja. Sebab orang yang berani meninggalkan sholat dengan sengaja, hukumannya itu sangat berat. Dosanya sama juga perempuan yang baru saya ceritain. Perempuan itu berzina, dia hamil, anaknya dibunuh. Dosanya melebihi daripada itu. Nauzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan kita dari sekarang sampai kita mati jangan sampai meninggalkan sholat yang dengan sengaja. Dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang istiqomah
yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman kita yang dulu pada ngaji karena meninggal, Bang Mai, Bang Jauhin, Pak Jauhin, Pak Iwan Hidayat, Bapak Mamat, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sekarang ditempatkan oleh Allah di dalam kuburnya dalam nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.